Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama kita di Jam Istirahat. Bersama saya Ananta dan rekan saya Chandra. Oke. biar cair selesai. Biar cair. Karena ya. kita itu sebagai apa namanya? Apalagi. Ya lanjut apa? Kita tuh sebagai host. Itu tuh harus bisa membawa audiens kita tuh happy, enjoy gitu kan. Membawa ini ya, membawa suasana. Coba kalau misalkan positif. Wabarakatuh. Yang nontonnya juga kayak malas gitu ya. Jadi kayak nggak gitu ada apa ini kok YouTube tidak ada vibe. Nggak ada apa gitu? namanya gairah untuk membuat sebuah konten nggak ada gitu. Makanya sebelum mulai kita minta tolong dulu tekan dulu tombol loncengnya di bawah dan subscribe. Like, comment dan subscribe. Share juga buat teman-teman ya, mudah-mudahan aja konten kita kali ini bisa membuka apa namanya insight, mendapatkan insight teman-teman yang di rumah, terus juga mendapatkan input juga dari kita. Oh, jadi seperti itu, mudah-mudahan aja meskipun ya sepertinya diri saya pribadi pun nggak penting-penting amat sebetulnya. Jadi ya kan kita cuma menyampaikan menyampaikan saja informasi dan sebagai setahu kita. Oke. Nah, masuk ke topik yang pertama nih. Tentang yang lagi viral saat ini tuh. Sebelumnya mari kita doakan untuk korban-korbannya. Jadi kemarin tuh ada korban dan apa yang mengalaminya juga, semoga disehatkan selalu, apalagi di masa seperti ini ya. Nah, kemarin itu hari apa ya? Hari Senin kalau nggak salah ya. Kalau saya dapat infonya ya Senin sih, ngeliat di Twitter, kirain tuh awal-awal ya ini apa sudut pandang saya. Kirain tuh ada kejadian rame gitu di Lebanon, lagi viral, kirain tuh ada bom. Ya, Tepas bom atau perang atau apa gitu kan. Soalnya kan banyak yang di Twitter juga kayak banyak yang ngobrol itu. Ini ada bom nih segala macam gini. Pas ternyata setelah dilihat-lihat, ini ada pabrik yang kebakar. Gudang yang kebakaran. Ya, di daerahnya tuh di Lebanon ya. Jadi kemarin waktu hari Senin itu kalau gue sih lihatnya pas malam tiba-tiba di Instagram tuh ada yang viral sekitar malam. Jadi di Lebanon itu sedang ada bencana, yaitu ledakan shockwave yang merenggut hampir ribuan orang saat ini. Jadi ya kita doakan juga untuk para korban, semoga mendapatkan bantuan secepatnya dari para pemerintah. Nah, jadi sumber dari ledakan ini tuh sebenarnya bukan dari bom atau ada perangkah atau ada serangan dari daerah manapun, dari sengaja enggak. Jadi ini tuh ada sebuah gudang di Lebanon, tempatnya saya lupa di mana. Jadi di dalam gudang ini tuh ada kandungan kimia yang namanya amonium nitrat. Nah, jadi si kandungan itu tuh sebenarnya bisa dijadikan pupuk juga, tapi bisa juga menjadi bahan peledak. Bisa juga jadi bahan peledak. Sampai presidennya pun bilang sebelumnya bahwa si zat ini tuh sebenarnya bakal membahayakan masyarakat. Nah, akhirnya pun terjadi juga seperti ini gitu kan. Makanya Presiden Lebanon juga sangat menyayangkan sekali kejadian ini. Terpukul sekali gitu. Kemarin baru lihat kan, jadi kayak video banyak gitu. Terus ada wawancaranya si presiden itu sampai kayak menyesal, terus kayak nangis gitu kan. Soalnya nggak menyangka sih itu sampai ada salah satu video dia tuh ngomong di pas uploadnya tuh dia tuh 10 km dari tempat si gudang itu kebakaran. Di apartemen mungkin lantainya agak tinggi karena jelas banget kan kena, tetap hancur gitu sampai ke dalam-dalamnya. Sampai berpuluh-puluh kilometer kalau nggak salah tuh yang di laut juga shockwave, kan. Yang di laut juga hampir ada tsunami kecil kan. Hampir ada tsunami kecil akibat shockwave itu. Katanya juga sampai ada 10 detik kerasa kayak gempa gitu. Ya itu sih gila banget ya. Jadi ada zat berbahaya disimpan di tengah kota gitu kan. Sampai ngelihat nggak sih foto yang udah kejadian yang bolong itu kan. Sampai rata banget itu. Tadinya banyak gedung langsung rata, udah ada apa-apa. Udah kayak ini pengen bercanda tapi udah kayak film Avenger, Pak. Oh iya, Endgame. Kayak Endgame meledak gitu kan, ngeri. Sampai ada kan video amatirnya dari CCTV minimarket, lagi nyantai, keadaannya lagi nyantai. Tiba-tiba tuh kayak ada
nggak ada bentuknya, nggak ada atau percikan api atau apa, enggak, kayak angin aja, angin puyuh langsung membabat gitu aja sampai rata. Angin apa? Angin puyuh. Anda bercanda aja. Apa biar pokoknya kita doakan aja untuk para korban, semoga selamat. Iya benar, semoga selamat. Semoga selamat. Terus juga cepat diberi bantuan kepada pemerintah. Kita yakin pemerintah di sana tuh cepat ya untuk menanganinya. Sama juga di Indonesia juga belakangan ini kan waktu kemarin di banjir di Luwu Utara ya. Itu sangat cepat sekali. Mudah-mudahan ya kita saling membantu saja, saling mendoakan kepada teman-teman kita yang di sana dan juga di sini, dan juga untuk pandemi ini semoga cepat berlalu, semoga cepat mendapatkan kembali lagi new normal yang sesungguhnya tuh kembali lagi gitu. Senormal-normalnya gitu. Normal ya itu. Ya itulah. Normal. Bukan normal Kamaru, bukan. Itu yang udah gak usah dinyanyiin nanti kena copyright. Udah jadi kepikiran lagi saya ngomong lebaran langsung nyambung. Tapi kalau video normal itu jadi keinget zaman-zaman dulu kejadian kecil. Saya ngeliat itu ketawa gitu. Itu waktu segimana waktu umur berapa? Apakah bentuknya masih Anda seperti Minion? Bentuk badan itu tuh SMP sih, kalau SMP sama sih, gue juga SMP. Kan Anda umurnya beda dari saya. SD. Anda SMP? SD lah. SD. Anda SMA kali, saya SMP. Saya SMP nonton itu. SMP kelas 1 ingat saya. Jangan-jangan Anda. Wah, saya di KTP 98 tapi aslinya lahir 76. Nah, ngomong masa kecil. Kita time travel dulu sedikit ke masa-masa kecil. Bentar. Apa? Muter terus ke ini. Ngomongin masa-masa kecil. Dulu kebiasaan waktu kecil ngapain aja? Ini intro dulu ya. Intro dulu. Masa kecil itu emang bahagia sih. Masa kecil itu bahagia. Kebahagiaan itu kita bisa dapat dari hal-hal yang terkecil pun, itu bisa membuat kita bahagia. Membuat kita merasa tidak ada masalah. Tidak ada beban. Ada masalah, dimarahin mama, dihukum. Tapi saat ini tuh kita ingin kembali lagi seperti itu, entah mengapa, entah bagaimana caranya. Copyright. Nanti di bip. Nanti kita ngomong gak ada suaranya. Gitu. Kebiasaan waktu itu. Masuk kebiasaan waktu kecil. Waktu saya SMP. Ini yang unik ya, yang kecil. Ibuku. Lanjut. Kebiasaan waktu kecil itu saya waktu SD. SD kelas kelas 4. SD kelas 4. Kan saya ngomong SD. Ya emang apa tuh? Saya ngomong SD. Kalau saya ngomongnya S1 baru. Terus apa? Nah, waktu kelas 4 itu saya biasakan udah mulai mengenal namanya bandel. Bandel. Itu biasa kalau belanja suka ada bandel. Beli sampo dan beli sabun di bandel Rp8.000 saja. Bandrol ya amplop. Nah, itu juga tuh tontonan waktu kecil itu. Ntar kita nanti untuk tontonan kita next, oke? Nah, ini kebiasaan waktu kecil kelas 4 SD. Saya gak lanjut terus deh, 4 SD aja terus. Maaf. Kelas 4 SD itu baru mengenal yang namanya bandel. Jadi pada saat itu jangan ketawa Anda. Ya siapa apa tuh? Jadi waktu kecil kan SD ya, nggak tahu apa-apa, polos dong. Aku nggak tahu apa-apa, aku polos gitu kan. Terus mengenal namanya bandel pada saat jam belajar kan, jadi kan sekolah kan dari jam 7 sampai jam 3 waktu dulu. Dia jam 7 sampai jam 3. Kok lama sih? Lama. Saya sampai jam 1. Saya sampai jam 3. Ini lama ya. Jam 1 sampai jam 3-nya saya main PS. Buat mamanya. Buat mama. Untung mama saya nggak bisa nonton YouTube. Ya udah. Mama nonton Korea aja ya. Nanti beliin Korea. Nah, jadi ngomongnya gitu. Kan jadi kebetulan rumah tuh nggak terlalu jauh ya, sekitar ya adalah 3 kilo gitu kan.
diantaranya naik motor gitu. Mama dulu tuh di 3 kilo tuh nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jalan tuh biasa. Dilepas sama orang tua ya bodo amat orang tuanya. 3 kilo ya. Dulu dari saya tuh SD ke rumah sekitar 8 kilo. Jalan kaki. 8 meter. Ya 8 kilo lah. 8 meter dari sini ke bawah. 8 meter. Gimana 8 sih? 8 kilo jalan kaki tapi tidak terasa lelah. Tidak terasa lelah. Masalahnya masih sehat karena ya zaman dulu kan polusi masih minim. Udah ada. Enggak terlalu seperti sekarang. Enggak seperti sekarang. Tetap aja. Ya deh. Masih pengen jalan. Maksudnya kan dulu Bambang. Masih mau jalan. Ya deh. Keinginannya ya gitulah. Ya apa lanjut. Ya, lanjut. Jadi zaman dulu tuh kalau misalkan disuruh pulang orang tua sendiri tuh seneng, nggak ada beban gitu. Masalahnya kan kalau zaman dulu kan kriminalitas juga minim meskipun ada tapi nggak sebarbar dan ini gitu. Iya nggak separah sekarang gitu. Kalau sekarang kan anak kecil dibunuh juga udah istilahnya udah lumrah gitulah. Jadi udah nggak masuk di akal aja gitu sama saat ini. Kalau dulu kan istilahnya tuh masih ya aman lah gitu kan, apalagi di pelosok di daerah-daerah. Dulu kan gua kan di Subang. Dulu di Subang SD. Jadi tempatnya juga aman, meskipun sepi aman aja gitu kan, nggak ada beban atau apa. Jadi kalau dulu malah yang ditakutin tuh misalnya kayak naik angkutan umum, yang ditakutin bukan kalau sekarang kayak begal kayak gitu, yang ditakutin ketiduran nyampenya jauh. Harus pas balik pulang lagi nggak ada ongkos. Saya merasakan itu. Sampai mana saya Mama? Oh iya Dek, sekolah jam berapa? Jam 7 mah. Sampai jam berapa? Sampai jam 3. Bukannya sampai jam 1, jam 3 nya les mah. Jam 4 emang udah. Iya, masuk akal. Oke. Kan di sekolah kan dulu kan ada les ya. Ada les di sekolah. Iya. Ada les di sekolah. Yang gratis itu ya? Iya, yang gratis. Katanya. Les di sekolah. Padahal main PS. Dulu kan zaman saya kan masih udah ada PS2, Pak. Oh iya. Zaman saya udah ada PS2, SD saya udah PS2. Belum ada saya merasakan sih main Nintendo, main PS1 juga merasakan, tapi kan udah zaman PS2. Udah toksik lah istilahnya, tapi belum ada GTA, masih belum terusak. Oke. Nah, kalau Bapak sendiri gimana, Pak? Hah? Zaman kecil. Kebiasaan kecil. Atau belum pernah kecil? Pernah, Pak, waktu kecil. Pernah, banyak, Pak. Apa? Salah satunya tawuran. Enggak, tawurannya bukan tawuran yang ono-onoan. Main bola. Oh iya, main bola. Terus kayak sliding dikit. Kamu gitu. Kamu mah bilangin mama aku yo. Nah, gitu. Jadi kayak rame cekcok gitu. Ribut enggak? Udah pada gini, apa ya? Gebuk. Mama. Itu sering banget itu dari. Terus ibu gue rasain deh. Ibu gue apa pas udah gak apa-apa, maafin ya. Padahal dia yang salah, gue yang suruh minta maaf. Tapi gak apa-apa. Itu mengajarkan anak-anak kita untuk saling memaafkan. Itu positifnya. Ngomong-ngomong tawuran, saya juga pernah tawuran, Pak. Tawuran bola, Pak. Iya, kalau ya tawuran bola saya juga gitu pernah. Ya itu tadi. Buk. Dia yang salah, gue yang minta maaf. Atau enggak ada gini misalnya di komplek. 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 Main dulu tuh kayak kucing semput atau kayak gitu-gitulah. Misalnya ada yang nangis satu tuh, itu tuh pertanda kita harus itu kalau ada yang nangis tuh tandanya kita harus berhenti main. Oh iya, disuruh pulang. Kalau udah yang pulang satu bubar semua. Ya nggak rame. Ya udah pulang. Kalau ada yang nangis udah pertanda kita tuh harus sudahan gitu. Udah. Soalnya kayak dulu tuh nggak pernah capek gitu. Nggak pernah capek. Abis main bola, main kucing sumput, mau lari-larian, main sepeda. Dan juga dari schedule waktunya juga enak gitu ya zaman dulu tuh. Jam 7 sampai jam 1 sekolah. Kalau misalkan ada les sampai jam 3 pulang, mandi, makan, keluar main sampai jam 5 langsung masuk semua anak-anak sampai sepi gitu kan, jadi enak gitu kan. Adin dikangenin juga waktu kecil. Apa? Dulu tuh sering tiap hari Minggu nih ya, udah hari Minggu. Yang dikangen itu ini tiap hari Minggu mulai dari jam 6 udah mantengin TV. Oh iya benar. Udah mantengin TV itu kartun-kartun yang rame sampai sore. Kalau saya karena TV itu adalah sebuah
alat di mana ibu saya itu bertapa di situ. Jadi 24 jam ibu saya di TV. Nonton TV terus jadi artis dong emak gua. Masuk TV. Enggak masuk TV gitu. Masuk ke dalam TV. Jadi TV dimasukin ibu gua gitu kan. Kagak gitu Bambang. Kalau jadi artis ya ini kan syuting. Enggak gitu sih. Jadi ibu saya tuh sebenarnya 24 jam nonton TV kerjanya. Jadi mantengin gini gitu. Ya, mantengin TV aja. Jadi bangun tidur kegiatannya menonton TV sehari-hari di dalam rumah. Salah juga saya ngomongnya. Ternyata ya saya pikir-pikir saya salah juga ngomongnya. Enggak apa-apa. Maaf. Jadi karena dari pagi itu yang mengatur remote itu ibu saya. Jadi pas nyalain itu musik dulu, MTV. Oh iya. Dulu masih ada MTV lagu-lagu barat, lagu-lagu Indo. Udah jam 8 RCTI Doraemon. Oh iya. Doraemon. Iya benar. Iya, Doraemon. Kalau 7:30. Kalau enggak musik kan jam 6 tuh biasanya ini Ninja Hattori. Iya. Ninja Hattori sampai jam 8, Doraemon sampai jam 10 baru Dragon Ball. Nah, ingat itu di stasiun TV lain. Iya, di stasiun TV lain beda-beda. RCTI Indonesia. Dari tadi saya sebutin loh. Ini di pip gitu ya, pip. Jangan sebut brand, Pak. Oh iya, jangan sebut stasiun TV. Iya. Jam 8 sampai jam 10 Doraemon langsung ke TV lain. Kalau enggak Kamen Rider itu Dragon Ball. Kalau enggak Dragon Ball Yu-Gi-Oh. Yes, ya. Banyak. Kalau enggak Yu-Gi-Oh, pokoknya dari jam 9 sampai jam 10 tuh biasanya. Masalahnya kenapa saya ingat, saya nggak suka nonton itu. Yang ini nih, yang difavoritin. Kalau yang favorit Doraemon sih, Doraemon. Tapi kesini setelah Naruto dan Avatar menyerang, jadi saya suka kedua itu, Naruto dan Avatar. Doraemon. Maaf. Asalnya kesini jadi terasa ini ya. Tapi ke bawah bukan ke badan. Ngomongin apa ya? Kayak perbedaan. Kita kan kasarnya kayak ini tuh masuknya gen 90-an. Gen 90-an. Nah, ya, gua gen 90-an sisa. Masalahnya di bawah gua tuh udah toksik semua. Oh iya. Iya kan? Oh iya, udah toxic, jadi udah mulai kayak modern. Udah modern. Udah mengenal Free Fire. Kalau Naruto tuh kalau kita zaman Shippuden, kalau yang selanjutnya Boruto ya. Udah modern gitu. Udah modern. Udah desa tapi modern. Desa gitu. Udah modern gitu kan. Nah, ngomongin perbedaan gitu ya. Kerasa enggak sih kayak perbedaannya tuh? Ini nih kayak perpindahan transisi ke modernnya tuh kerasa enggak sih? Kerasa banget terutama pas misalkan contoh gini, kita dari TK aja udah ngerasain. Dari TK ke SD beda banget. Kerasa ini enggak kayak pernah kilas balikin ngitung mulai perpindahan modernnya itu tahun berapa? Kalau dari yang beda banget sih kalau gue sendiri mulai dari tahun berapa? Tahun 2014 ke 2015. Kalau menurut gue itu perbedaannya udah modern banget. Tapi kalau dulu banget pas pertama kali merasakan yang namanya teknologi, gadget gitu, gue dari 2005 ke 2006. 2005 sampai 2006 itu rasa banget. Masanya di 2006 seingat gue itu karena kan gue kan merantau juga ke Aceh gitu kan. Pada saat itu merantau juga ke Aceh dan pada saat itu gue merasakan yang namanya wifi gratis untuk pertama kalinya. Oh udah? Hah? Udah ada? Di rumah maksudnya. Gue ngerasain main internet tuh 2006 pertama kali. Jadi sebelumnya tuh gue nggak pernah main internet, main game aja terus. Game konsol, bukan game mobile. Dan dari kecil juga nggak pernah diajarin main handphone. Kenapa? Nggak disuruh pegang handphone. Pegang handphone paling Nokia 1112 yang kotak yang SMS sama ini yang buat lempar guguk. lempar guguk yang dilempar. Ada kecoa dilempar. Kuat Pak. Tapi sekalinya rusak gak ada spare part, beli baru. Nah, terus kayak perbedaan ini kan. Kayak dulu kan kayak kita tuh dikasih game konsol gitu ya sama orang tua. Iya, game konsol gitu terus kan. Terus masuk itu sama 2005 2006 tuh muncul warnet. Warnet itu kayak belum game gitu, masih warnet biasa. Jadi filosofi warnet tuh
diambil dari wartel sebenarnya. Warung telepon. Tadi saya baru menyebut ya itulah. Ya. Sebenarnya itu sih. Sebenarnya itu sih. Ya itu warung telepon. Warung telepon. Jadi filosofi mereka, telepon aja orang lain membutuhkan punya warung gitu. Kenapa internet nggak punya warung? Nah, muncullah internet, muncullah warnet, warung internet, muncullah hal-hal yang lainnya juga gitu kan, yang seputar internet. Jadi pertama kali internet itu saya buka, ingat banget dulu tuh saya buka yang namanya situs terlarang. Maksudnya yang terlarang di umur kita nggak boleh main itu, maksudnya kayak dulu kan Friendster. Misalnya kamu SD masuk udah main Facebook nggak boleh. Facebook dulu nggak boleh. Nggak boleh. Masih ada restriction, masih ada batasan umur. Lagian kan susah dulu bikin Facebook juga kan. Facebook juga masih susah dulu. Pertama kali itu yang dibuka Google. Google. Iya, yang dibuka Google. Google. Pakai bukan Firefox dulu tuh, Internet Explorer. Google. Itu pertama kali buka Google. Yang dicari pertama kali nama saya sendiri. Serius? Beneran? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Yang keluar itu penulis buku Anantatur. Tour and Travel. Beneran itu nama orang, Bambang. Maaf. Anantatur. Emang sebenarnya orang tua saya ngasih nama juga dari situ sih, dari penulis buku itu Anantatur. Katanya filosofinya biar anaknya sering baca, pintar, cerdas. Baca. Ya Anda lihat gimana saya? Nggak pernah baca. Ya udah. Itulah. Nggak cocok berarti. Nggak cocok. Ganti nama Alexander. Parah. Maaf. Balik lagi. Perbedaan gitu ya. Perbedaannya tuh kerasa banget gini, ya. Kayak dulu aja. Perbedaan dari bekal dulu ya. Dari bekal. Dari uang saku. Dulu SD. Bekal paling gede berapa? Bekal dulu paling gede SD. SD aja. Masalahnya tuh... SD tuh masa-masa masa-masa yang enak banget lah. Jadi transisi dari TK ke SMP-nya tuh adanya tuh di SD gitu kan. Dulu bekal paling gede tuh 8.000 paling gede 8.000 dulu tuh. 8.000 paling gede. Soalnya naik ojek 1.000. Masih gedean Anda, saya 5.000. Saya 5.000. 8.000 tuh kayak nggak sering gitu. Jadi misalnya full kreatif gitu ya. Kayak misalnya emak atau bapak lagi gajian, dia 8.000. Terus atau misalnya nggak dijemput. Kalau dulu kan kayak sebenarnya aneh sih. Waktu kecil jarang dijemput. Tapi pas sudah kayak nginjek 4, 5, 6 SD dijemput gitu kan. Aneh gitu. Kalau orang lain kan kebalikan. Itu dari kecil nanti gedenya ya udah dilepas gitu kan. Kalau dulu kan kayak sering naik angkutan umum, jadi rumah kan dekat gitu dari tempat turunnya. Nah itu kalau misalnya tiap gajian gitu atau nggak dijemput ya dikasih paling gede itu 8.000. Tapi 8.000 tuh full buat lo semua gitu. Iya. Buat jajan apa segala macam angkutan. Enggak. 8.000, 2.000-nya dipalak. 2.000 dipalak. Dulu saya mengalami pembulian, Pak. Oh iya. Pembulian. Sama saya juga. Saya mengalami pembulian. Nah, itu 8.000 full ya? 8.000 full. Kalau saya 5.000. 2.000 ditabungin. 1.000-nya buat naik ojek. 2.000-nya buat apa ya dulu ya? 2.000 jajan lah. Enggak, jajannya 500. Buat main PS. 1.500 ya bener. 1.500 ya buat main PS. Jadi total saya tuh 2.000. Dikasihnya 5.000. Nih, ada lagi. Ya, itu kan telepon. Ya, telepon. Kalau misalnya kayak mau gibahin orang gitu, misalnya datang satu teman yang mau digibahin kayak gini kan. Malam ini dia ada datang di sini gimana ya? Sebel banget sih. Kenapa dia di sini? Kamu yang ngajak? Apa kamu yang mengajak? Kayak gitu. Kalau dulu kan apa ya? Orang datang mau dia disukain atau nggak disukain ya kita ngobrol aja. Nggak ada gitu. Kayak misalnya handphone di atas meja nggak ada dulu. Nggak ada handphone di atas meja. Kayak bener-bener intim ngobrol ya kayak gini. Ngobrol. Kalau misalkan nggak suka ngomong langsung gitu kan, nggak yang nyepet status WA. Sekarang kan gitu kan zamannya di Instagram, Snapgram bikin klarifikasi. Aku bikin cerpen ya, gitu kan. Ribet. Bahkan zaman dulu juga sebenarnya ngegosip tuh ada takaran umurnya. Anak-anak kecil nggak ada yang ngegosip. Pasti yang ngegosip itu indeksnya ke ibu-ibu. Iya. Bener kan? Bener. Tapi kalau sekarang semua kalangan,
bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini juga. Kalau dulu tuh ya itu disebutnya apa sih? Kebiasaan. Apa tadi? Ya ada skip. Kebiasaan ya itu ibu-ibu gosip. Iya. Ibu gosip. 5, 4, 3, 2, 1 open the door yuk. Ibu gosip. Ya skip. Ibu lagi skip. Pemirsa, ini adalah sebuah gimmick ya. 5, 4, 3, 2, 1 oke. Kapan gitu-gitu? Hah? Open the door ya oke. Punya orang jangan. Nah gini deh, kan ada nih beberapa orang yang belum bisa melek sama digital. Nah caranya biar bisa melek sama digital tuh gimana? Sebenarnya di zaman sekarang tuh pertanyaan itu mungkin udah istilahnya teman-teman juga pasti udah gampang lah, paling beli aja handphone paket data langsung apapun gitu kan, ngulik sendiri juga langsung bisa. Nah ini kalau zaman sekarang itu kalau mau melek digital intinya niat dan tujuan. Karena apa? Karena zaman sekarang itu niatnya kita belajar tentang digital, belajar tentang apa misalkan mengiklan atau kayak kita jadi content creator gitu kan. Tapi kalau tujuan berbisnis gitu kan atau jualan atau apa. Tapi kalau tujuannya tidak ke arah yang benar, itu juga bakal jadi rusak juga sih di zaman yang sekarang itu. Karena pertama itu hacker itu salah satu tujuan yang salah. Hacker tuh basicnya tuh dari programmer, tapi karena tujuan yang salah jadi hacker. Itu yang pertama. Yang kedua judi online banyak banget. Dari kita juga mengalami buka website misalkan contoh Blogspot atau inilah blog, kita misalnya cari apapun lah, situs film atau apapun di internet saat ini tuh pasti ketika kita klik cuman kayak ngebuka situs film. Ya, pada saat kita buka situs itu kita beralihnya ke iklannya juga yang membuat kita bertujuan aneh-aneh gitu. Contohnya kayak judi online itu sering banget itu yang 8, 9, 10, 11 gitu kan, judi online 8, 9, 10, 11 gitu kan. Iklan kayak gitu, game aja dijadiin judi. Iya, game aja jadiin judi game gitu kartu kan. Gitulah, game kartu gitu Facebook. Kan. Sampai game-game yang sebenarnya sih kalau menurut gamer sih itu nggak patut buat dijudiin, malah dijudiin. Contohnya kayak game bola, game bola, terus game fighting, game berantem dijudiin gitu. Tapi sebenarnya di zaman dulu juga, di zaman kita udah ada judi, tapi bisa dibilang sih judi tradisional ya. Kayak apa ya? Sebenarnya zaman dulu tuh ada yang namanya sebutannya judi, kayak misalnya apa? Taruhan. Ya kalau menang kita misalnya ini 2000 pertama. Yuk kalau yang menang dapetin ini. Ya, gitu. Dulu nyebutnya enggak judi, taruhan. Dulu bukan judi tapi taruhan. Nah, ini edukasi ya, edukasi ya. Jangan ditiru di rumah. Jangan ditiru, apalagi kalau misalkan ada anak-anak yang menonton, jangan ditiru. Jangan ditiru. Nah, juga sampai ada berita. Nah, ngomongin tentang anak-anak, sampai ada berita dia bela-belain minjem kartu kredit emak bapaknya buat beli item yang ada di game online itu. Diamond di game online sampai berpuluh-puluhan juta gitu kan. Itu sih zaman sekarang yang yang istilahnya termasuk game juga ya. Game juga itu sebenarnya kalau misalkan tujuannya berbeda, tujuannya tidak untuk mencari kesenangan atau mencari melepaskan penat, itu juga salah juga sih. Ya itu seperti tadi game dijadiin judi, taruhan apa segala macam. Terus juga membeli item-item. Kalau misalkan kita gamers, terus kita mau beli item yang ada di game tersebut. Developer game kan pasti ada, kalau dibilangnya sistem bayar. Misalkan kalau lu mau beli item ini lu harus bayar gitu kan. Pakailah uang sendiri. Kita berusaha untuk mendapatkan itu semua agar
kita juga puas main gamenya. Tapi jadi, disarankan jangan. Disarankan jangan. Terkecuali kalau misalkan kalian sudah ada yang menampung seperti di e-sport mungkin ya. Assalamualaikum. Salam. Produser kita lewat. Ya. Seperti e-sport gitu kan, karena mereka sudah ada wadah untuk istilahnya lu mau beli item berapapun juga nggak jadi masalah karena lu ada tujuannya untuk memenangkan pertandingan. Tandingan resmi ya, karena sekarang e-sport sudah resmi gitu. Pokoknya ya pesan kita untuk pertama untuk kepada orang tua agar lebih memantau. Boleh untuk saat ini lebih memantau. Ngasih apa namanya makan itu di belakang ada gini-gini. Yuk lanjut. Makan bang. Di apa tadi kasih edukasi. Kasih edukasi sama dipantau juga. Soalnya kan ya malah kelihatannya anak-anak sekarang tuh pada pinter-pinter dibanding orang tuanya. Bener. Ada aja celahnya gitu, kayak aja. Netflix aja yang udah disetting, anak-anak nggak bisa masuk bisa nonton. Itulah hal kecil gitu. Terus kayak untuk para kalian remaja sama yang di bawah umur, yang generasi Z, Gen Z. Apalagi ini yang lagi rame di ini kan TikTok kayak gitu. Iya itu tuh. Boleh kalian berkreasi segala macam gitu. Tapi kita anjurkan untuk memiliki tujuan yang bermanfaat juga. Gak cuma buat diri kalian tapi buat orang lain juga. Kan banyak tuh istilahnya challenge yang gak bermutu sebenarnya sih, gak bermutu, gak baik lah pokoknya. Main TikTok gak? Saya main TikTok. Tapi untuk tujuan mencari ide. Oh gitu. Ya lanjut. Ya itu saya speechless. Anda menanyakan itu. Saya speechless. Sebenarnya banyak anak kecil yang jadi konten creator di TikTok. Banyak. Kayak dia tuh kayak dia bikin video ngasih tutorial segala macam. Tutorial, tips and trick. Ada yang ini juga TikTok bikin yang Islami, dia tuh kayak mix and match baju. Terus kayak ini pernah lihat juga kayak ngaji gitu. Oh iya, ngaji. Jadi kayak challenge gitu, misalnya ini saya ayat ini yang ininya selanjutnya ayat apa sih, kayak challenge kayak gitu. Challenge ini namanya lupa. Pass the brush. Nah, kayak gitu. Pass the brush, kalau brush kan cewek dandan, sebelum dandan, setelah dandan. Tapi kalau sekarang itu anak mengaji misalkan contoh surat Ali Imran dari 1 sampai 5, terus challenge untuk anak selanjutnya dari 5 sampai 10 gitu. Ngelanjutin terus gitu. Itu bermanfaat, positif, bagus. Itu yang gitu harus dibanyakin. Itu harus dibanyakin itu juga. Jadi keren loh. Untuk orang tua zaman sekarang ini, kita itu sebagai orang tua, gua sendiri nih yang udah punya anak, ngerasain 2. Saya speechless Anda nanya itu lagi. Kok gitu sih, kan cuma nanya. Iya. Langsung kemana bos? Jadi sebagai orang tua, gue sendiri sebagai orang tua pribadi zaman sekarang itu, gue lebih memperhatikan anak gue sih. Lebih memperhatikan, kebetulan kan gue kan anak kan ada 2 cowok dua-duanya. Nah apalagi cowok pasti ya apa yang gue lakuin tuh pasti diikutin. Ya di copycat maksudnya. Di copycat oleh bapaknya anak gue. Lagi nonton Kamen Rider tiba-tiba hensin. Anaknya pasti, bapak itu ngapain hensin. Iya, ikut gitu kan, ikut nonton Ultraman apa segala macam. Kita mengayomi anak kita selayaknya kita mengayomi diri kita sendiri. Jadi jangan jadikan anak itu sebagai kamu harus gini enggak. Untuk zaman sekarang itu nggak bisa kayak gitu, karena bisa bikin anaknya ngebangkang juga. Kalau dulu oke lah, fine aja. Gue dulu juga dididiknya kayak gitu. Istilahnya salah sedikit tabok pakai sapu apa segala macam nggak jadi masalah. Sama satu lagi yang harus ditakutin juga kalau misalnya digituin, sambat di Twitter. Iya, banyak banget juga. Itu banyak banget sih. Sebenarnya kalian punya masalah pribadi nggak usah diombar. Iya, nggak usah diombar. Ada yang menyalahgunakan segala macam. Ya pada intinya untuk orang tua sekali lagi dijaga, seperti saya bilang tadi, dipantau, ayomi anak kita selayaknya kita mengayomi diri sendiri, karena
kita juga perlu ayoman. Kita nggak semerta-merta kita orang tua kita bisa melakukan seenaknya ke anak. Jadi gitu. Oke. Mungkin itu aja kali ya. 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 Yuk. Oke, jadi gitu aja. Sekian dari kita. Mohon maaf apabila kita ada kesalahan kata maupun salah-salah apapun yang salah dari kita mohon dimaafkan karena kesalahan kita itu milik kita dan kesempurnaan itu milik Tuhan semata. Dan Oke, saya Ananta dan rekan saya Chandra. Kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.